Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya Selasa 10 November tahun 2020. Bacaan kita hari ini Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi kami semua. Dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, kami percaya akan kuasa karya-Mu, dan kami mohon urapan Tuhan, supaya kami merasakan, mengenal karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Bacaan kita diberikan tema mengingat dan merespon karyanya. Nakilalai sia nape bali tu penggauranna. Bapak Ibu Saudara, orang tua biasanya suka sekali bercerita kepada anak-anaknya tentang hidup mereka dulunya seperti apa. Bisa cerita tentang kisah pacaran mereka, soal tumbuh kembang mereka, dan lain-lain sebagainya. Tidak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya. Hal itu diungkapkan agar pendengarnya makin bijaksana dalam kehidupan ini dan makin menjadi lebih baik. Itu adalah pelajaran yang berharga tentunya saat kita dididik dalam sebuah keluarga. Demikian pula dengan bacaan kita pada hari ini yang disampaikan oleh Asaf. Firman-Nya hari ini kembali mengingatkan tentang karya kuasa Allah di dalam seluruh kehidupan kita sekalian. Dia memberikan satu penekanan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel ketika mereka menyeberangi laut dan sungai di ayat yang ke-13. Serta menuntun, menyeberangi, bahkan mereka dalam perjalanan baik pada siang hari maupun pada malam hari di ayat 14 sampai 15. Dan tentang dibuatnya aliran air dari gunung batu ketika mereka merasa kehausan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berubah, sekalipun umat seringkali tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kebiasaan bercerita kita sudah pupus oleh hiburan-hiburan di era sekarang ini, seperti di modern sekarang ini, seperti televisi, video, games, internet, dan lain sebagainya? Mari kita perlu belajar menggali kekayaan iman dengan menceritakan kisah-kisah kebaikan Allah, baik yang terdapat di dalam Alkitab maupun dalam pengalaman nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Saya pun pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara, ketika melayani sebagai tenaga pekabaran Injil
di daerah Simbuang di tahun 1999 sampai tahun 2005. Maksud dari semuanya itu adalah agar iman dan kehidupan generasi penerus makin bertumpu pada kasih karunia Allah. Biarlah dengan menceritakan kisah-kisah kebaikan Allah dalam karya penyelamatannya semakin dekat dengan anak-anak kita, agar mereka semakin memegang teguh iman dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Amin. Mari saudara, kita bersyukur akan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, atas karya-karyamu yang nyata, yang kami rasakan di sepanjang setiap kehidupan kami. Kami mohon urapan Tuhan, Allah Roh Kudus menuntun kami mengenal dan merasakan bahkan berjalan di dalam karya-karyamu di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.